Baik, selamat sore. Jumpa lagi dalam channel Tani Ternak. Ya, hari ini kita coba review pakan. Ya, kita coba review pakan ternak. Apa saja yang sering saya kasih sebagai pakan untuk ternak. Pertama saya sampaikan bahwa pakan saya gunakan adalah saya pakai daun ubi ya, dan ubi jalar. Dan ubi jalar ini adalah membantu babi itu kecukupan vitamin. Ini kelapa, ini juga kasih kelapa. Karena di sini juga ada surplus kelapa, ya kita kasih. Ya, inilah babi kita yang ini sudah kelaparan. Ini sore hari. Ya, jadi perkembangannya cukup bagus ya. Terus pasti kita bertanya, pakan apa yang dikasih? Tentu saya sampaikan dulu bahwa ketika kita kasih pakan, maka kita harus lihat dulu kita memberi pakan babi tersebut untuk penggemukan sebagai induk atau itu pakan untuk anak babi. Jadi kali ini, pada review kali ini, nanti saya coba mereview dulu pakan untuk induk ya, induk yang sudah berumur 4 bulan ke atas. Ini itu baik induk darah maupun induk yang sudah pernah melahirkan. Jadi sejak dulu saya biasakan membuat satu tungku. Nanti di dalam tungku ini yang terbuat dari drum ini, jadi satu buah drum itu saya belah, saya bagi dua, terus saya gunakan untuk memasak. Sepertinya sih bukan untuk memasak ya, tetapi lebih memanaskan, tapi dia agak sedikit lama. Harus ini terdiri dari pertama ampas tahu, yang kedua dedak, yang ketiga ampas ikan dari ikan asin ya, asin. Dengan perbandingannya adalah dedaknya 50%, kemudian ampas tahunya 30%, kemudian ampas ikannya sekitar 15%, dan kemudian saya kasihkan di sini 1 sampai 2 buah kelapa yang sudah diparut. Jadi setelah saya buat begini, maka baru dicampur dengan daun ubi tadi dan dikasih untuk pakan ternak. Di sini sangat nilai ekonomi, semuanya kebanyakan ampas. Jadi yang kita beli di sini tinggal dedaknya ya. Kalaupun ada dedak yang dekat bisa dimanfaatkan. Jadi ini pakan kita coba racik, coba kasih. Pertama sekali kita coba ini. Kita coba masukkan sebanyak 3 gayung kecil ini untuk 1 ekor. 1, 2, 3. Jadi inilah 3 gayung kecil daun ubi. Kemudian kita masukkan tadi bahan yang sudah kita campur tadi. Ini dia. Kita masukkan ini sebanyak 1, ini 2, ini 3.
Jadi dia 50%, artinya 3 gayung tadi daun ubi, maka 3 gayung juga bahan racikan tadi yang sudah kita masak. Jadi memasaknya ini jangan setiap hari, boleh sekali 2 hari. Sekali 2 hari saya buat. Kalau memang juga ada waktu boleh sekali sehari. Setelah itu kita tambahkan air. Ini air kita tambahkan 2 gayung. Ini. Ya, dan 2 gayung. Setelah itu kita coba campur. Jadi dia nanti agak sedikit bercampur ya. Sudah bisa kita tuangkan. Dan mari kita lihat seperti apa pakan ini kalau kita kasih untuk babi. Ternyata dia makan dengan lahap racikan yang sudah kita buat tadi. Ini kita coba. Itu sangat lahap sekali. Nah, jadi ini babinya. Ini aja saya kasih makanannya setiap hari, semuanya 2 kali sehari. Dan ini penampakannya cukup gemuk Bapak Ibu. Memang hanya harus sedikit kita siasati dia, karena kalau kita gunakan pakan yang dibeli atau pakan pabrikan, pakan yang sudah siap bahan jadi, memang itu lebih cepat ya. Cuman hanya saja mengingat di sisi pengeluaran agak sedikit membengkak. Melalui metode yang saya buat ini, maka untuk babi induk dia sangat cocok babi induk. Tidak terlalu gemuk juga, dan ini bisa mengontrol berat badan dari babi tersebut. Kemudian ini cukup bagus ya pertumbuhannya dengan pakan yang saya racik tadi. Jadi makannya pun sangat lahap ya. Baik, kita coba tuangkan terus. Kasih pakannya kita habiskan. Dan ini kita lihat ya, babinya cukup makan dengan lahap ya. Inilah teman-teman pakan yang saya racik, dan saya anjurkan teman-teman bisa buat seperti ini. Terus mungkin muncul pertanyaan sekarang, kenapa mesti dimasak ya atau dididihkan? Karena begini, menurut saya siapa tahu saja kan pada dedak itu ada bercampur virus atau bakteri ya pada dedak itu, karena pengiriman yang cukup lama atau kita beli dari jauh, maka dengan dimasak maka itu semuanya bisa mati, bisa membunuh virus dan parasit yang ada di pakan itu ya. Terus kita bertanya, kenapa pakan ini wajib disiasatin? Ya memang karena di pakan ini yang menentukan kita ada untung atau tidak. Ada untung atau tidak. Kalau memang kita setelah kita coba dan memakai pakan pabrikan itu masih beruntung, ya disilakan saja. Cuman kalau kami di sini, kalau pakai pakan pabrikan itu, maka untungnya sedikit. Makanya dengan cara begitu saya siasatin dengan sumber daya alam yang ada di sini, bahan-bahan yang ada saya coba racik dan saya gunakan bertahun-tahun dan cukup. Ini babinya cukup besar,
Ini semua pakan saya pakai ini dan sangat berhasil. Maka dengan itu, bagaimana saran dengan teman-teman? Saran saya adalah manfaatkan saja apa potensi yang ada di lingkungan saudara. Apakah ada ampas tahu di situ, coba kerjasamakan. Apakah ada sisa-sisa pakan dari restoran? Apakah ada daun ubi? Apakah ada seperti di situ tuh surplusnya singkong atau surplusnya surplusnya kelapa? Ya, coba racik. Nah, coba racik, lihatlah nilai gizinya. Itu juga penting supaya juga ini bisa memberikan nilai yang cukup untuk kebutuhan seekor babi. Di selama saya coba ini Bapak Ibu, ya ini sangat menghemat, tidak terlalu besar pengeluaran saya. Siap? Ya. Kita lihat. Ya, cukup lahap dia memakan. Coba tengok teman-teman. Inilah pakan yang saya racik tadi. Dan kita bisa saksikan sendiri seperti apa karena kita ini makan dengan cukup lahap. Dan ini tubuhnya. Ya, jadi sebenarnya harus diuji coba pakan yang kita racik itu bisa memberikan efek terhadap perkembangan babi atau tidak. Ini sudah saya coba bertahun-tahun dan cukup berhasil. Jadi apakah bagi yang bertanya ini, apakah menggunakan pakan pabrikan itu cukup mahal ya? Ya, bagi saya cukup mahal. Nah, karena bagi saya yang menentukan kita beruntung atau tidak terkait peternakan babi, pertama adalah manajemen pakan, kedua manajemen kandang, dan terakhir adalah manajemen penyakit. Ada 3 itu. Proses di kandang maka 3 tadi, manajemen pakan, manajemen kandang, dan manajemen penyakit. Salah satu yang kita bahas hari ini adalah manajemen pakan. Dan inilah bahan dari saya teman-teman. Jadi mari kita berbagi. Tentu kesuksesan kita adalah kesuksesan bersama. Terima kasih. Salam satu orang.